Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pertumbuhan pendapatan negara masih tinggi. Realisasi komponen pendapatan negara masih bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak yang tercatat sangat tinggi hingga September tahun ini. Pemulihan ekonomi terus terjaga. Harga komoditas juga yang masih di level relatif tinggi. Hal inilah yang membuat siklus pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat positif dengan ditopang penerimaan negara. Tercatat 3 September 2022 pendapatan negara tercapai sebesar Rp1.974,7 triliun atau 107% dari pagu, tumbuh 45,7% secara tahunan. Secara nominal, Menq menyebut realisasi komponen pendapatan negara bersumber dari 3 sektor penerimaan, yakni penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang tercatat sebesar Rp431,5 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan pajak hingga akhir September 2022 mencapai Rp1.310,5 triliun atau 88,3% dari pagu atau tumbuh 54,2% secara tahunan. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai terrealisasi sebesar Rp232,1 triliun atau 77,6% dari pagu atau tumbuh 26,9% secara tahunan. Penerimaan bea dan cukai meliputi bea masuk, bea keluar, dan cukai masih tumbuh double digit, didukung kinerja positif seluruh komponen. APBN kita mengalami surplus 60,9 triliun atau 0,33% dari PDB. Surplus ini sudah lebih rendah dari bulan sebelumnya, namun ini adalah situasi yang jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Bulan September itu kita defisitnya 451,9 triliun. Jadi dalam situasi ini terlihat kenapa pembiayaan kita mengalami penurunan. Menq Sri Mulyani juga mencatat penerimaan bea keluar yang mencapai Rp37,04 triliun atau tumbuh sebesar 64,2%, didorong tingginya harga komoditas, serta peningkatan tarif dan volume ekspor komoditas minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.